Mari saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, menyiapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang nyata, untuk pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan itu ada dan berdampak nyata dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau percaya kepada Engkau, kami mau berserah kepada Engkau, kami mau minta terus bimbingan Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami bisa jadi luar biasa, karena kami sungguh punya Tuhan yang luar biasa. Ini kami Tuhan Yesus, kami sudah siap, berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini, dalam Tuhan saya berdoa. Amin. Kita sudah sampai dalam seri terakhir, dalam tema kita bulan ini, yaitu Love and Support. Kita bicara bahwa bentuk nyata dari cinta adalah tindakan mendukung, saudara. Waktu kita berkata, kita mengasihi seseorang, kita bakal mendukung apa yang dia lakukan. Terutama untuk hal-hal yang bersifat baik untuk dia, membangun kehidupannya, bukan yang merusak tentu saja. Kita sudah bicara tentang bagaimana kita bisa mendukung dan mencintai gereja secara nyata. Kita sudah bicara tentang bagaimana kita bisa mendukung, menyatakan cinta kita kepada keluarga dan komunitas dengan nyata, saudara. Dan hari ini, kita mau bicara tentang satu orang yang tentu saja kita tidak boleh lupa untuk kita cintai juga. Seseorang yang bagi banyak orang bisa jadi dia lupa untuk mengasihi yang orang ini, saudara. Karena itu, saya ngajak saudara baca firman Tuhan pagi hari ini dalam Galatia 5 ayat 14. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Dalam firman Tuhan kita, saudara, memang diajarkan tentang dua hukum yang ada, yaitu bicara tentang hukum Taurat, dan yang kedua bicara tentang hukum kasih. Hukum kasih dikatakan sebagai rangkuman dari seluruh hukum Taurat yang ada, yang banyak sekali itu. Dan hukum yang pertama itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua, saudara, itu bicara tentang kita mengasihi orang lain. Sesuatu yang diajarkan dalam agama manapun, yaitu kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah, dalam firman Tuhan kita, yang Yesus ajarkan kepada kita adalah tidak hanya berhenti dari soal mengasihi orang lain, saudara. Yesus mengajar kepada kita untuk mengasihi orang lain, seperti kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Atau dalam Galatia 5 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, saudara. Seluruh hukum agama tersimpul dalam perintah yang satu ini. Hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan sekali lagi tidak berhenti bicara tentang kita harus mengasihi orang lain. Tuhan bicara juga bahwa kita penting untuk kita itu untuk mengasihi diri kita sendiri. Karena itu, saudara, sekali lagi penting untuk kita menjadikan salah satu prioritas kehidupan kita itu adalah soal belajar mengasihi diri kita sendiri. Penting untuk kita menjadikan salah satu prioritas hidup kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri dengan sepatutnya, dengan selayaknya. Karena ini kebenarannya, saudara. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Waktu saudara mau beri apel kepada seseorang, contohnya, saudara harus punya buah apel dulu, baru saudara bisa beri kepada seseorang itu, betul nggak? Kalau saudara tidak punya buah apel, saudara harus punya dulu, baru saudara bisa kasih. Demikian juga tentang mengasihi. Mengasihi itu berarti tentang memberi kasih, saudara. Dan tentu saja kita tidak bisa memberi kasih kalau kita sendiri, kita tidak punya kasih dalam diri kita. Maka betul ketika dikatakan bahwa kita hanya bisa mengasihi orang lain dengan cukup, dengan layak, kalau kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kebalikannya, kalau kita sendiri kekurangan kasih, kalau kita sendiri sedang merasa haus dengan kasih, percayalah waktu kita sedang berada pada posisi seperti itu, dan kita mau belajar mengasihi orang lain, yang terjadi adalah malah kita salah mengartikan cinta sebagai tindakan untuk mendapat, bukan untuk memberi. Kita bisa menjadi salah berpikir bahwa kebahagiaan atau kepenuhan kasih akan kita dapatkan dari orang lain. Padahal cinta itu selalu berarti memberi, saudara. Tapi waktu kita sendiri belum punya,
waktu kita sendiri belum penuh oleh kasih, maka tidak heran ada banyak orang yang tampaknya punya hubungan cinta yang begitu dahsyat, begitu erat di awal-awal, lalu akhir-akhirnya menjadi hancur, menjadi hancur-hancuran, terjadi perang di sana, terjadi saling tuntut di sana, terjadi saling tidak mau mengalah di sana, saling egois. Mengapa? Karena mungkin kemungkinan besar adalah karena kita sendiri belum punya kasih dalam diri kita, saudara. Dan ini kuncinya. Kita hanya bisa kepenuhan oleh kasih kalau kita sudah menerima kasih daripada Tuhan dan mengaplikasikan kasih itu terutama terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, saudara. Adalah sumber kasih, betul. Allah, Tuhan kita adalah sumber dari kasih itu. Dan waktu kita terima, ini hal yang paling penting harus kita lakukan adalah kita belajar untuk mengaplikasikan kasih itu, kasih Allah itu kepada diri kita sendiri lebih dulu. Maka waktu saudara mau memaafkan orang lain, mungkin orang pertama yang perlu saudara maafkan adalah diri saudara sendiri. Waktu saudara mau memberi kesempatan kepada orang lain, mungkin saudara perlu belajar memberikan kesempatan kepada diri sendiri lebih dulu, saudara. Waktu saudara mau belajar mempercayai orang lain, mendukung orang lain, mungkin orang yang lebih dulu saudara harus percaya dan beri kesempatan, beri dukungan adalah diri sendiri, saudara. Karena itu penting sekali lagi untuk kita belajar mengasihi diri sendiri lebih dulu. Sama seperti ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, saya suka sekali, oleh Max Sterling mengatakan demikian. Kalau kamu ingin terbang tinggi, soar dikatakan. Kalau kamu ingin sukses dalam kehidupan, kalau kamu sangat berhasil dalam hidup, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah untuk fly. Dalam bahasa Indonesia berarti terbang, tetapi dalam bahasa Inggris adalah sebuah singkatan yang sangat penting, yaitu adalah first, love yourself. Pertama-tama, kasih diri saudara lebih dulu. Bagaimana sih tanda dari seseorang yang sudah mengasihi dirinya? Yaitu orang itu tidak pernah merasa wajib untuk menyenangkan semua orang. Dia bisa menolak orang lain. Dia bisa berkata tidak kepada orang lain. Karena dia tahu dia tidak wajib untuk menyenangkan semua orang. Orang yang mengasihi diri sendiri dengan sehat, saudara, dia tidak bakal mengasihi dirinya apa adanya. Nggak minder dengan masa lalunya, dengan latar belakangnya atau ciri fisiknya. Dia tidak bakal kecanduan untuk disukai oleh orang lain, termasuk dalam media sosial. Nggak penting bagi dia berapa orang yang like atau nonton. Dia punya konten. Dia bakal jadi orang yang tidak menelan perasaan sendiri, tetapi mau mengungkapkannya kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang tidak membiarkan orang lain untuk melemahkan dia, apalagi menginjak-injak dirinya, saudara. Dan dia bakal menjadi orang yang tidak suka untuk mengutuki dirinya sendiri. Ini adalah tanda-tanda dari seseorang yang sudah punya kasih kepada diri sendiri secara sehat. Dan sekali lagi, ini hanya kita bisa lakukan kalau kita sudah terima kasih dari Allah sebagai sumbernya, dan mengaplikasikannya pertama-tama kepada diri kita sendiri lebih dulu. Nah, berikutnya adalah kita perlu sangat perhatikan ada kata seperti di sana. Itu bicara tentang dua hal, saudara. Yang pertama adalah jangan lebih mengasihi orang lain daripada diri sendiri. Apa maksudnya, saudara? Kalau saudara sedang punya relasi pertemanan dengan seseorang, yang dimana saudara yang harus selalu mengalah, saudara yang harus selalu berkorban, menyesuaikan, menjadi rugi, ditindas. Kalau saudara bertahan dengan relasi seperti ini, saya katakan saudara berkata bahwa enggak apa-apa, saya menderita, yang penting dia bahagia. Saudara perlu tahu bahwa ini tidaklah alkitabiah. Ini tidaklah sebuah hubungan yang sehat. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain seperti dengan mengasihi diri kita sendiri. Kata sama seperti, saudara, di sini memiliki pengertian reflektif. Reflektif itu artinya seperti bercermin. Akan menjadi sama persis. Hubungan kasih yang benar adalah seperti saudara bercermin. Apapun yang saudara lakukan di depan cermin, bayangan saudara bakal ikut. Saudara angkat tangan, bayangan saudara di cermin juga bakal angkat tangan. Saudara kasih jempol, bayangan di cermin juga bakal kasih jempol, saudara. Kalau sampai saudara pernah bercermin, saudara angkat tangan, lalu bayangan di cermin diam aja nggak angkat tangan, atau saudara kasih jempol, lalu dia malah turunkan jempol, saudara cepat-cepat pergi
dari cermin itu, betul nggak? Ada sesuatu yang salah di cermin itu, betul? Kayak di film-film yang serem, ya. Tetapi itulah sesungguhnya arti dari kata sama seperti. Tuhan mau kita mengasihi seseorang itu sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang artinya, waktu kita merasa nggak apa-apa saya menderita, nggak apa-apa saya nggak happy, yang penting dia bahagia, sesungguhnya itu bukan sesuatu hubungan yang benar, yang sehat secara alkitabiah. Tentu saja yang berikutnya juga tentu saja tidak boleh. Mengasihi orang lain lebih daripada diri sendiri salah, mengasihi diri sendiri lebih daripada orang lain juga salah, saudara. Kita menjadi seperti ini waktu kita menjadi orang egois. Dengan bersikap egois, mungkin saudara kita bisa menjadi orang yang kita rasa pikir kita bakal bahagia, kita bakal happy sekali. Kita bisa buat orang lain ikut apapun yang kita mau. Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau karena kita egois. Tetapi saudara percayalah bahwa saudara tidak bakal pernah bahagia dengan cara demikian. Mengapa? Karena ternyata kebahagiaan yang sejati itu adalah waktu kita bisa berbagi. Tapi kalau saudara menjadi orang yang egois, saudara senang sendiri, lalu saudara tidak punya teman untuk bisa berbagi kesenangan saudara, maka saudara tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati, saudara. Betul. Untuk belajar tidak egois. Untuk belajar dari kenyamanan dosa kita ini. Untuk belajar untuk mengutamakan orang lain, mengasihi orang lain. Sejujurnya sangat sulit, saudara. Betul. Tapi ini kebenarannya. Kalau kita tidak mau berhenti di orang egois, maka hidup kita bakal hancur berantakan. Sama seperti firman Tuhan katakan, mengapa perang terjadi? Mengapa pertengkaran terjadi? Mengapa perceraian terjadi? Mengapa perampokan pembunuhan bisa terjadi? Mengapa semua dosa bisa terjadi? Karena akarnya adalah kita punya keegoisan. Percayalah, kata-kata yang berkata bahwa asalkan saya punya segala sesuatu saya bakal bahagia, itu tidak betul. Yang betul adalah kita hanya bisa bahagia kalau kita bisa berbagi kebahagiaan itu dengan seseorang. Dan tidak ada orang yang mau berteman dengan orang egois. Itu masalahnya. Saudara, hari ini, seri terakhir khotbah ini adalah bicara soal kita mendukung. Menyatakan dukungan sebagai bukti daripada tindakan nyata kita itu mengasihi seseorang. Kita mengasihi Tuhan, kita mendukung gereja Tuhan yang kelihatan. Kita mengasihi keluarga, kita menyatakan dukungan kepada keluarga dengan cara yang sewajarnya, sepatutnya, selayaknya. Kita mengasihi komunitas kita mendukungnya, saudara, dengan tingkah laku kita. Karena itu, waktu kita mengatakan kita harus mengasihi, saudara perlu ingat, yang pertama-tama, sekali lagi, kuncinya adalah ini. Kita menerima sumber kasih daripada Tuhan. Kita mengaplikasikannya terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Dan baru sudah itu, kita bisa membagikannya. Apa yang kita punya di dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa, mungkin kebenaran ini sudah saudara tahu. Saudara sudah menikmatinya dalam kehidupan saudara bertahun-tahun. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini membuat saudara sadar bahwa mungkin ada orang-orang dekat dengan saudara, sahabat-sahabat saudara, yang belum mengerti kebenaran ini. Dan saudara perlu membimbing mereka kepada kebenaran yang sejati dari firman Tuhan ini. Yaitu kita perlu belajar mengasihi diri sendiri. Baru kita bisa mengasihi orang lain dengan cara yang layak dan sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, biarlah sekali lagi Tuhan, kami membuat menjadi sadar bahwa kami sudah terima kasih Tuhan, dan kami perlu mengaplikasikannya terlebih dahulu kepada diri kami sendiri Tuhan. Biarlah kami bisa akhirnya punya kasih dan berbagi kasih, memberi kasih, karena kami sendiri sudah punya kasih itu dalam diri kami. Kami sudah kenyang dengan kasih Tuhan. Kami sudah menerima dan mengaplikasikannya kepada diri kami sendiri lebih dulu. Tuhan tolong kami, kalau orang yang perlu kami maafkan adalah diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, belajar kami untuk bisa memaafkan diri sendiri, mendukung diri sendiri, mempercayai diri kami sendiri.
mengampuni diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami supaya kami penuh dengan kasih, kelimpahan oleh kasih, sehingga kami siap untuk memberi kepada dunia apa yang kami punya di dalam, yaitu kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, sertai kami, untuk Yesus kami berdoa. Amin.